Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang berjumlah 3 orang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miranda. Di sini saya selaku presentator yang pertama dan presentator yang kedua ada Nursima Zulaika dan yang ketiga ada Seprianto sebagai presentator ketiga. Oke teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Virtual Private Network VPN. Oke, langsung saja. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Miranda. Oke guys, kita lanjut ke slide pertama. Pengertian VPN. VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi yang aman dan terenkripsi melalui jaringan publik seperti internet. Dengan VPN, data yang dikirim dan diterima akan terlindungi dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Selain itu, VPN juga berfungsi untuk menyembunyikan identitas dan lokasi pengguna, serta memungkinkan akses ke konten yang dibatasi secara geografis, serta memberikan keamanan tambahan saat menggunakan jaringan Wi-Fi publik. Untuk slide selanjutnya, kenapa menggunakan VPN? VPN digunakan untuk menjaga privasi online, mengakses konten yang diblokir secara geografis, menghindari pengawasan dari pemerintah atau penyedia layanan internal (ISP), serta mengamankan koneksi saat menggunakan jaringan Wi-Fi publik. Jadi teman-teman, di sini saya akan menyebutkan contoh penggunaan VPN dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu contohnya browsing aman di Wi-Fi umum. Saat kita menggunakan Wi-Fi gratis di kafe atau bandara, VPN melindungi data pribadi kita agar tidak mudah dicuri hacker. Yang kedua ada menonton Netflix luar negeri. Misalnya kita di Indonesia tapi kita ingin menonton film yang hanya tersedia di Netflix Amerika. Dengan VPN, kita bisa mengganti lokasi virtual ke Amerika dan mengakses konten tersebut. Dan yang terakhir, contoh dari saya itu mengakses situs yang diblokir. Jika ada situs yang diblokir oleh pemerintah di negara kita, Indonesia, VPN membantu membuka blokir tersebut dengan mengarahkan koneksi lewat server di negara lain. Baiklah, itu beberapa contoh VPN yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke slide berikutnya. Lanjut ke cara kerja VPN. VPN menggunakan protokol seperti PPTP, L2TP, dan IPsec untuk membuat jalur komunikasi aman, tunneling. Di dalam jaringan publik, dengan kombinasi tunneling dan enkripsi, data pengguna terlindungi dari penyadapan atau pencurian. Perangkat pengguna akan terlebih dahulu melakukan verifikasi login ke server VPN. Setelah berhasil, server akan memberikan alamat IP baru, membentuk koneksi aman untuk pertukaran data. Jadi, untuk membangun koneksi, perangkat klien harus terhubung ke server VPN, yaitu komputer yang menjalankan aplikasi VPN server. Server ini memverifikasi username dan password pengguna. Dan jika berhasil memberikan alamat IP baru kepada perangkat klien. Dengan alamat IP baru tersebut, koneksi atau tunnel yang aman dapat dibentuk, sehingga data yang dikirimkan lebih terjamin kerahasiaannya dan keamanannya. Baiklah,
Selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini terlihat gambar kerja VPN. Gambar ini menjelaskan bahwa VPN bekerja dengan mengenkripsi koneksi internet pengguna, melindungi data dan memungkinkan akses aman ke jaringan private. Cocok untuk bekerja jarak jauh atau menjaga privasi online. Lanjut ke slide selanjutnya. Komponen utama VPN. Di sini ada klien, perangkat klien, VPN server, tunneling protocol, authentication, dan encryption. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang komponen-komponen dan pengertian komponen utama dari VPN. Yang pertama di sini ada klien, perangkat klien, perangkat pengguna seperti laptop, smartphone, PC yang mengakses layanan VPN untuk membentuk koneksi aman ke jaringan. Sedangkan VPN server yang menerima koneksi dari klien, memverifikasi identitas pengguna login, memberikan alamat IP baru, dan meneruskan lalu lintas internet pengguna ke tujuan akhir. Dan yang ketiga ada tunneling protokol. Protokol yang membentuk dan mengamankan terowongan antara klien dan server. Contohnya PPTP, L2TP, IPsec, OpenVPN, dan WireGuard. Dan yang keempat ada authentication, autentikasi. Proses untuk memverifikasi identitas pengguna, misalnya dengan username dan password sebelum mengizinkan ke akses ke jaringan VPN. Dan yang kelima ada encryption atau enkripsi. Di sini untuk teknik untuk mengacak data sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga. Ini yang membuat komunikasi data melalui VPN tetap aman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis VPN. Di sini ada yang saya masukkan ke PPT itu ada 6 jenis. Yang pertama itu ada remote access VPN, kedua ada site-to-site VPN, dan yang ketiga ada SSL atau TLS VPN. Dan yang keempat itu ada MPLS VPN, multi protocol label switching VPN. Yang kelima ada cloud VPN, dan keenam ada mobile VPN. Di sini telah ditampilkan penjelasan berdasarkan jenis. Jadi di sini saya akan menjelaskan singkat tentang jenis-jenis VPN yang ada. Oke, untuk yang pertama di sini ada remote access VPN. Di sini pengertiannya menghubungkan pengguna individu ke jaringan private perusahaan melalui koneksi internet. Cocok untuk bekerja jarak jauh. Jadi di sini pengertian singkatnya, remote access VPN itu menghubungkan pengguna individu ke jaringan private perusahaan melalui internet. Di sini penggunanya itu karyawan yang bekerja jarak jauh. Lanjut yang kedua, di sini ada site-to-site VPN. Site-to-site VPN menghubungkan dua jaringan lokal di lokasi yang berbeda. Umumnya digunakan oleh perusahaan dengan beberapa kantor. Contohnya itu seperti Cisco VPN dan Fortinet. Oke, yang ketiga di sini ada SSL atau TLS VPN. Memungkinkan akses jaringan melalui browser web tanpa memerlukan software tambahan digunakan untuk aplikasi web. Jadi kalau deskripsi singkatnya itu memungkinkan akses jaringan melalui browser web tanpa software tambahan. Penggunaannya akses aplikasi berbasis web dengan keamanan tinggi. Contohnya itu seperti Zscaler dan Pulse Secure. Yang keempat di sini ada MPLS VPN, Multi Protocol Label Switching VPN.
digunakan oleh penyedia layanan untuk menyediakan koneksi yang aman dan efisiensi antar cabang perusahaan besar. Dan yang kelima, ada Cloud VPN. VPN berbasis cloud yang memungkinkan koneksi ke sumber daya cloud tanpa infrastruktur fisik. Dan yang terakhir di sini ada Mobile VPN. Mobile VPN dirancang untuk perangkat mobile agar tetap terhubung meskipun jaringan berubah, misalnya dari Wi-Fi ke data seluler. Mobile VPN ini dirancang untuk perangkat mobile dengan koneksi tidak stabil. Penggunaannya pengguna smartphone yang sering berpindah jaringan Wi-Fi ke data seluler. Oke teman-teman, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nursi Mazulaika dan Seprianto. Protokol VPN. Yang pertama, PPTP, protokol lama dengan kecepatan tinggi, namun memiliki keamanan rendah. Yang kedua ada L2TP atau IPsec, menyediakan keamanan lebih baik dengan lapisan inskripsi ganda. Yang ketiga ada OpenVPN, protokol open source yang sangat aman dan fleksibel, menggunakan SSL atau TLS. Yang keempat ada IKV2 atau IPsec, stabil, cepat, dan sangat cocok untuk perangkat mobile. Yang kelima ada WiRequest, protokol terbaru yang ringan dan cepat dengan pengaturan sederhana dan inskripsi kuat. Fungsi dan manfaat VPN: mengamankan koneksi, terutama saat menggunakan Wi-Fi publik, meningkatkan privasi, menyembunyikan aktivitas online dari penyediaan layanan internet atau pihak ketiga, akses konten global, mengatasi pembatasan geografis, koneksi jarak jauh, memungkinkan karyawan mengakses jaringan kantor dari rumah, menghindari sensor, dapat mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah atau institusi. Kelebihan VPN: yang pertama, keamanan data, inskripsi melindungi informasi sensitif. Yang kedua, privasi lebih baik, IP asli disembunyikan. Yang ketiga, bypass pemblokiran, akses situs dan layanan yang dibatasi. Yang keempat, kompatibel, bisa digunakan di berbagai perangkat. Yang kelima, efisien untuk remote work, koneksi jaringan internal perusahaan tetap aman. Yang keenam, mencegah pelacakan online. VPN menyembunyikan IP dan mengenkripsi data agar aktivitas online tidak bisa dilacak. 7. Aman di Wi-Fi publik, melindungi data saat menggunakan jaringan umum dari peretasan dan penyedapan. 8. Menghemat biaya, dapat melihat harga lebih murah dan dari wilayah lain untuk layanan digital atau tiket. 9. Akses konten global, membuka film, musik, atau situs yang hanya tersedia di negara tertentu. 10. Kontrol lokasi virtual, bebas pilih lokasi server untuk diuji akses situs wilayah lain atau konten terbatas. 11. Aman saat download, lindungi privasi saat mengunduh file dan hindari pemantauan oleh pihak ketiga. Kekurangan VPN: penurunan kecepatan karena data dienkripsi dan dialihkan ke server VPN. Yang kedua, biaya tambahan. VPN berkualitas biasanya berbayar. Ketiga, VPN gratis tidak aman, bisa menjual data pengguna. 4. Kompatibilitas terbatas, tidak semua layanan mendukung penggunaan VPN. 5. Potensi pemblokiran, beberapa fitur memblokir akses dari server VPN. 6. Risiko kebocoran data. Jika VPN tidak dikonfigurasi dengan benar, bisa terjadi kebocoran data seperti IP asli atau DNS yang membuat identitas pengguna tetap bisa terlacak. 7. Tidak efektif jika digunakan tanpa pengetahuan. VPN hanya efektif jika digunakan dengan pemahaman
yang tepat, misalnya jika pengguna tetap login ke akun pribadi seperti Google atau media sosial, maka identitas tetap bisa dikenali. 8. Dapat mengganggu akses ke layanan lokal. Saat menggunakan VPN dengan server luar negeri, pengguna bisa kesulitan mengakses layanan lokal seperti e-banking yang hanya menerima koneksi dari IP dalam negeri. 9. Tidak melindungi dari malware. VPN hanya mengenkripsi koneksi internet, tetapi tidak memberikan perlindungan dari virus, malware, atau ancaman lainnya di dalam perangkat. Contoh penggunaan VPN sehari-hari. Yang pertama ada akses WiFi publik dengan aman. Yang kedua membuka situs yang diblokir. Ketiga akses sistem kerja kantor dari rumah. 4. Menjaga privasi aktivitas online. 5. VPN dalam dunia pendidikan. Yang pertama, akses ke database perpustakaan digital universitas secara aman. Mahasiswa dan dosen bisa mengakses LMS dari luar kampus, mendukung pembelajaran daring dengan proteksi terhadap data pribadi. Selanjutnya, mendukung akses ke jaringan atau alat kolaborasi antar institusi. Mengatasi sensor internet di lingkungan pendidikan tertentu. Mengakses platform daring yang diblokir atau terbatas secara regional. Menjaga koneksi stabil ke server sekolah atau universitas. Selanjutnya juga memfasilitasi proyek riset bersama lintas negara, praktikum mata kuliah jaringan komputer dan keamanan cyber, remote akses ke server laboratorium komputer kampus, menjaga privasi komunikasi antar dosen dan mahasiswa secara daring, dan juga memungkinkan pengajar menggunakan tools cloud kampus dari lokasi manapun, membantu mahasiswa luar negeri mengakses portal kampus asal, penggunaan VPN untuk monitoring dan manajemen sistem IT kampus, melatih mahasiswa tentang implementasi VPN di dunia kerja nyata. Selanjutnya adalah VPN dalam dunia kerja. Yang pertama, memberikan akses ke file kantor secara aman dari mana saja. Komunikasi dan kolaborasi tim yang tersebar secara global tetap aman. Menghindari kebocoran data perusahaan saat bekerja dari luar jaringan. Akses jaringan internal kantor dari rumah, remote working. Dan juga mengakses sistem ERP, CRM, dan database perusahaan secara aman. Dan juga menghubungkan cabang-cabang perusahaan dalam satu jaringan yang aman. Memungkinkan tim IT memantau server dari lokasi jarak jauh, memberikan akses aman bagi karyawan yang sedang dinas di luar kota atau negeri, dan juga akses kamera pengawas CCTV di perusahaan dari luar kantor, dan juga membuka blokir terhadap tools kerja tertentu seperti Slack, Trello, Zoom, dan lain-lain. Dan juga bisa akses dashboard perusahaan bagi eksklusif dan manajer secara aman, menyembunyikan alamat IP asli perusahaan saat browsing atau riset kompetitor. Digunakan oleh developer untuk mengakses server, staging atau production, pengujian keamanan, dan troubleshooting jaringan kantor. Selanjutnya, VPN untuk streaming dan hiburan. Mengakses konten streaming yang dibatasi oleh wilayah atau geoblockade seperti Netflix US, Disney, atau Hulu. Dan juga menonton konten behind the screen yang hanya tersedia di server lokal. Selanjutnya, mengakses film lawas yang hanya tersedia di katalog tertentu. Dan juga bisa buka akses ke konten regional yang pernah ditarik dari negara sendiri. Selanjutnya, menghindari gangguan ISP saat streaming acara live dengan penonton besar. Dan juga mengakses trailer eksklusif atau konten sneak peek regional. Streaming musik kualitas tinggi dari server regional untuk pengalaman lossless audio. Selanjutnya juga ada mengakses platform distribusi film indie dari negara tertentu, misal BFI, Fire UK. Mengakses konten eksklusif regional dan layanan Apple TV, Amazon, Prime Video, atau Paramount.
mengakses konser K-pop atau J-pop, live streaming dari Korea atau Jepang, menyaksikan event e-sport internasional dari server resmi region loket, melihat ranking atau review film berdasarkan negara lewat katalog Netflix per region, dan juga mengakses versi sensor dan non-sensor dari film atau serial TV. Dan juga bisa juga untuk streaming langsung acara penghargaan seperti Oscar, Grammy, atau kota dari negara sumber. Selanjutnya, melihat konten edukasi, hiburan, interaktif berbasis lokasi, dan juga mengakses dokumenter investigasi atau konten politik dari negara tertentu yang dibatasi wilayah lain. Dan juga ada menonton siaran regional, acara komedi stand up yang tayang eksklusif, mengakses koleksi anime simulcast lebih cepat dibanding server lokal, dan juga bisa mengakses server roleplay atau RP di game streaming yang bersifat regional, dan juga membuka layanan free trial di negara tertentu tanpa harus berpindah lokasi fisik, dan juga bisa mengakses channel streaming IPTV dari berbagai negara, menonton film festival online yang hanya menerima akses dari IP lokal tertentu, mengakses koleksi film dengan bahasa daerah yang tertentu yang hanya tersedia di region asli. Selanjutnya, cara memilih VPN yang baik. Yang pertama, pilih media VPN yang memiliki kebijakan tidak menyetet blok pengguna. Kedua, perhatikan kecepatan dan stabilitas koneksi. Yang ketiga, gunakan protokol modern seperti WireGuard dan OpenVPN. Pastikan dukungan multiplatform seperti PC, Android, dan iOS. Cek ulasan dan layanan pelanggan. Dan juga jangan lupa pilih aspek-aspek berikut. Tidak membatasi bandwidth, mendukung akses ke berbagai layanan streaming, tidak ada iklan di aplikasi VPN, mendukung metode steal atau obfuscated server, mendukung akses ke game regional loket, bisa digunakan untuk VoIP seperti Zoom, WhatsApp, Call, dan lain-lain. Aplikasi ringan dan tidak membebani sistem. Tersedia ekstensi browser seperti Chrome, Firefox, atau Edge. Tidak menyebabkan kebocoran IP atau DNS. Bisa mengatur auto-connect atau koneksi Wi-Fi tidak aman. Menyediakan statistik penggunaan jaringan secara real-time. Bisa digunakan untuk jaringan publik, Wi-Fi cafe, kampus, hotel secara aman. Kompatibel dengan Smart TV, perangkat streaming seperti Fire Stick, Android TV. Selanjutnya, tips penggunaan VPN yang aman. Yang pertama, hindari penggunaan VPN gratis dan tidak berbayar. Aktifkan VPN saat berada di tempat umum atau jaringan publik. Selalu perbarui aplikasi VPN untuk versi terbaru. Gunakan firewall dan antivirus bersamaan untuk perlindungan maksimal. Dan juga jangan lupa aspek-aspek berikut, yaitu aktifkan fitur Kill Switch untuk mencegah kebocoran data. Jangan gunakan VPN untuk aktivitas ilegal. Pastikan fitur DNS Leak Protection aktif. Gunakan server yang sesuai kebutuhan. Misal, untuk streaming, pilih server cepat. Pastikan VPN saat tidak diperlukan untuk menghemat bandwidth. Hindari memasukkan data sensitif di situs mencurigakan meskipun menggunakan VPN. Jangan gunakan akun VPN yang dibagikan ke banyak orang. Hindari VPN gratis yang tidak jelas kebijakan privasinya. Nah, selanjutnya ialah kesimpulan. VPN atau Virtual Private Network merupakan teknologi yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan privasi saat berselancar di internet. Dengan menggunakan VPN, data yang dikirim dan diterima akan terenkripsi dengan aman, sehingga meminimalkan risiko penyadapan atau pencurian data. Selain itu, VPN juga memungkinkan penggunaan untuk mengakses konten yang dibatasi secara geografis, serta menjaga anonimitas saat online. Namun, penggunaan VPN juga perlu dilakukan dengan bijak, mengingat adanya kekurangan seperti penurunan kecepatan dan potensi risiko dari layanan VPN gratis. Jangan memilih VPN yang tepat untuk memahami cara kerjanya, baik individu maupun organisasi dapat memperoleh manfaat maksimal dari teknologi ini.